Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang apa itu kipas. Di sini ada terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Fikri Fahdani, ada Rahmat Aliansyah, Fakri Fahdani, dan Ardika Bisat. Kemudian di sini ada penjelasan kipas, yaitu aplikasi manajemen kata sandi gratis dan open source yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses sebagai akun dalam satu database transkripsi. Kipas melindungi data dengan enkripsi kuat atau AES atau CACA20 dan memungkinkan kita membuat kata sandi yang kompleks dan aman tanpa harus mengingat semuanya. Kemudian di sini ada fungsi utama Kipas, yaitu salah satunya menyimpan kata sandi dengan aman dalam database terenkripsi. Terus yang kedua, membuat kata sandi yang kuat dan kompleks. Yang ketiga, mengelola akun, itu ada username, password, URL, catatan dalam satu aplikasi. Yang keempat ada auto type untuk login otomatis ke website atau aplikasi. Kemudian yang terakhir melindungi data dengan master password dan key file. Oke, baik. Saya Dika Wisnu Nugraha ingin mempresentasikan kelebihan dan kekurangan kipas. Kelebihan kipas. Yang pertama, gratis dan open source. Yang kedua, keamanan tinggi atau enkripsi AES 256 atau CACA20. Yang ketiga, bisa digunakan offline atau tidak bergantung internet. Yang keempat, password generator untuk membuat kata sandi kuat. Yang kelima, auto type, memudahkan login. Yang keenam, data sepenuhnya dikontrol pengguna. Selanjutnya, kekurangan kipas. Yang pertama, tampilan sederhana dan kurang modern. Yang kedua, kurang ramah pemula di awal penggunaan. Yang ketiga, tidak ada sinkronisasi otomatis atau huruf manual atau via call. Yang keempat, fitur lanjutan perlu diplugin tambahan. Selanjutnya tutorial penggunaan kipas. Step 1, masuk ke tools kipas. Step 1, masuk ke tools kipasnya untuk membuat database yang ingin kita buat dengan klik CTRL plus N untuk membuat folder baru. Step 2, buat master password sesuai yang kita inginkan dan perlu diingat master password ini harus selalu kita ingat, jadi gunakan yang biasa kita pakai. Step ketiga, lalu kita diminta membuat database name sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Fakri Wadani. Selanjutnya, step yang Step yang keempat, keempat, setelah setelah database sudah kita buat, ada dua ada dua file yang muncul. lalu Lalu klik CTRL plus CTRL I plus I add untuk add entry dan entry dan membuat membuat kipas yang kita punya. di step Di step kelima, masukkan masukkan title title dengan dengan nama nama yang yang kita inginkan. contohnya Contohnya seperti email, simak, email, Gmail, atau Facebook. dan masukkan Dan masukkan username dan password yang sudah kita punya di simak, Gmail, dan Facebook itu sendiri. dan jangan Dan lupa jangan lupa untuk ini. salin URL link yang ingin kita gunakan. Nah, di Nah, step di 6 step ini ke-6 ini, setelah muncul setelah muncul file database-nya dan berbarengan dengan web yang ingin kita buka, lalu lalu setelah setelah itu klik di bagian username simak, kemudian balik lagi di key paste dengan klik CTRL plus V untuk menjalankan key paste-nya. nah di Nah, sini di sini lalu lalu kita kita buka aplikasi buka aplikasi Keywpass-nya Keybase-nya buat ngasih contoh tutorial yang tadi baru saja disebutkan.
Di sini kita kasih contoh untuk di web Simak Unkris. Eh, oke, kali ini kita masuk ke bagian tutorialnya. Di sini langkah pertamanya tentu saja kita buat new dulu, new folder. Bisa kita klik atau dengan CTRL. Di sini kita bebas saja namanya. Kita kasih contoh. Oke, kita di sini masuk ke tutorial yang pertama, teman-teman. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya sendiri, di sini kita buat file baru atau folder baru dulu terlebih dahulu. Di sini namanya bebas. Misalnya asal aja. Oke, setelah di sini ada create master key. Di sini di mana kita passwordnya itu tidak boleh lupa ya teman-teman. Di sini disesuaikan saja teman-teman mau pakai password apa. Nah di sini kan nggak bisa nih, berarti bitnya kurang teman-teman. Oke, di sini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita kasih nama buat di file pertama, misalnya nama saya sendiri. Setelah itu kita klik OK. Ini kita skip aja nggak apa-apa. Di sini ada dua file. Setelah itu kita add entry dengan CTRL-I. Oke, di sini title itu kita bisa tulis, misalkan saya di sini kan nanti akan menggunakan Simak atau Facebook. Misalnya di sini saya tulis namanya, title-nya itu adalah Simak. Dan di sini username sesuaikan saja dengan akun yang teman-teman miliki. Oke, di sini ada password. Kita dulu ke hexkey 40 bit. Di sini sesuaikan aja teman-teman. Oke. Setelah itu di sini kan ada link URL. Jangan lupa untuk teman-teman disalin dulu URL-nya. Ini kita klik OK setelah itu dan muncul tampilan folder file seperti ini, teman-teman. Habis itu kita perform auto type yang tadi disampaikan oleh teman saya juga bisa menggunakan CTLV. Nah, nanti tampilannya nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Dia akan otomatis login tanpa saya ketik, tanpa saya apapun, masuk ke simak saya sendiri. Di situ penjelasan yang pertama dan akan dilanjutkan oleh tutorial yang kedua menggunakan Facebook. Saya persilakan teman saya Fakri Fahdani untuk membimbing teman-teman. Oke, sebenarnya sama aja ya
prosesnya seperti yang tadi, cuman beda di link URL-nya aja. Kayak tadi kan link URL simak ya. Dan ini kita coba pakai URL Facebook. Oke, kita lanjut. Kalau contoh yang tadi dengan web simak, kita coba di sini dengan web Facebook ya. Sama aja seperti tadi, contohnya kalau udah masuk ke tools Keybase-nya, kita buat file terlebih dahulu buat database-nya dengan mengklik CTRLI, terus nama title misalnya kayak Facebook, terus username. Nah, username dan password di sini akun Facebook yang kita punya ya, agar misal kita udah masuk ke web Facebooknya itu bisa isi username dan password pakai Keybase ini. Dan jangan lupa buat URL-nya diganti pakai URL Facebook itu sendiri. Aja link URL Facebooknya untuk taruh di tools Keybase itu sendiri. Lalu klik OK. Hmm. Nah, setelah itu kita prototype dengan mengklik bagian ini nih, perform auto type. Nah, bisa dilihat kan Keybase itu berfungsi dan username dan passwordnya bisa keisi melalui database Keybase itu sendiri. Mungkin itu dua contoh yang kita bisa. Oke, jadi kesimpulannya adalah Kipas itu merupakan aplikasi manajemen kata sandi yang aman, gratis, dan open source. Dengan enskripsi tingkat tinggi, Kipas mampu melindungi data akun pengguna dari risiko kebocoran, meskipun tampilannya sederhana dan membutuhkan sedikit pembelajaran. Kipas tetap menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan kata sandi dan mengelola banyak akun secara efisien, baik untuk pengguna pribadi maupun profesional. Udah, mungkin itu saja presentasi dari kita kelompok 8 tentang apa itu kipas. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Nah, sama ini Cok, yang